Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam doa pagi GKI Samanhudi 25 Mei 2023. Sebelum bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan sekarang kiranya Engkau yang menurunkan rahmat dan kebaikan-Mu melalui pemberitaan firman pada pagi hari ini. Biarlah firman yang kami dengar boleh menuntun setiap langkah kami, sehingga di dalam aktivitas kami pada hari ini, kami senantiasa boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Mari ya Tuhan berkata-kata atas kami, karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Mazmur pasal 33 ayat 12 sampai dengan yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia dari tempat kediamannya. Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, beberapa waktu yang lalu sempat viral sebuah video kekerasan yang dilakukan oleh seorang remaja. Nah, dalam rekonstruksi adegan penganiayaannya, remaja ini mengatakan, "Gak takut gua, anak orang mati," kepada rekan remaja yang dianiayanya saat ia tengah mengajar rekannya itu. Peristiwa ini cukup menyita publik. Mengapa remaja ini sangat berani mengatakan demikian? Nah, selidik punya selidik, rupanya dia bukanlah anak dari rakyat biasa. Sebuah foto yang kemudian menjadi viral adalah foto remaja bersama dengan mobil mewahnya. Semua kemewahannya ternyata merupakan fasilitas dari orang tuanya yang cukup terpandang. Ia adalah anak dari seorang pejabat kantor pajak. Mungkin selama ini tatkala ia memiliki masalah, orang tuanya cukup mampu menyelesaikan segala persoalannya. Mungkin pula ia menduga tindakannya adalah hal yang biasa dan tidak akan ketahuan, apalagi dia adalah anak dari seorang pejabat yang memiliki kekuasaan. Namun apakah demikian akhir ceritanya? Tidak. Remaja ini pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ayahnya yang memiliki kekuasaan rupanya toh tak bisa membuatnya lolos dari jerat hukum. Lebih dari itu, kini orang tuanya juga harus ikut berurusan dengan hukum. Bukan karena ia gagal mendidik remaja ini. Akan tetapi rupanya orang tuanya pun menyalahgunakan kekuasaan yang ia miliki untuk kenyamanan dirinya sendiri. Semua yang dimiliki lenyap seketika. Harta, tahta, dan kekuasaannya hilang tak berbekas. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih, kisah ini seolah hendak mengatakan bahwa sehebat-hebatnya manusia, manusia tetap lemah dan tidak sempurna. Dalam kelemahan dan ketidaksempurnaannya inilah manusia diajak untuk tahu diri,
tahu siapa sih dirinya sebenarnya itu. Dan inilah yang diungkapkan oleh pemazmur. Pemazmur mengatakan, berbahagialah suku bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Apa sih yang mau dikatakan pemazmur sebenarnya? Pemazmur mau mengatakan bahwa bangsa yang berbahagia adalah bangsa yang penguasanya adalah Allah sendiri. Allah yang adalah pemilik semesta ini. Oleh karena semua ada dalam pengawasan Allah. Allah bukan hanya melihat bentuk fisik manusia yang takut kepadanya. Akan tetapi lebih dari itu, Allah bahkan melihat sampai kedalaman hati dan pikiran manusia. Allah yang akan menjadi pembela. Allah yang memperhatikan setiap pekerjaan manusia. Bahkan kekuasaan yang ada di dunia ini pun sumbernya Allah sendiri. Pemazmur mengajak kita untuk mengingat, siapa sih raja yang kekal dan abadi di dunia ini? Kok nggak ada ya? Daud. Daud adalah raja yang dikenal dengan segala kejayaannya. Namun demikian, toh dia pernah jatuh. Kekuasaan yang dia miliki bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah juga. Atau seorang pahlawan yang kuat perkasa seperti Goliat yang dihadapi oleh Daud. Toh pasukannya tidak dapat membantunya. Goliat datang dengan lembing. Daud datang dengan membawa umban dan dengan kuasa Tuhan. Ia berhasil mengalahkan Goliat. Bukan hanya itu saja. Kuda, binatang yang dapat membawa kejayaan sebuah bangsa karena bisa membuat bangsa tersebut menang dalam peperangan, pun dianggapnya sia-sia. Pemazmur menegaskan hanya Tuhan tempat untuk meletakkan harapan. Sebab kuasa dan kekuatan datangnya dari Allah. Daripada berharap akan kekuatan dan kekuasaan manusia yang bisa lenyap seketika, pemazmur mengajak setiap pembacanya untuk hanya takut kepada Tuhan saja. Pemazmur mengajak setiap pembacanya untuk hanya meletakkan pengharapan kepada Tuhan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat ke dalam diri kita. Kepada siapa kita ini meletakkan harapan kita selama ini? Kepada uang atau harta kita? Uang dan harta kita tidak bisa kita bawa ketika nanti kita meninggal. Kepada kekuatan fisik kita, tubuh kita ini toh lambat laun akan mengalami penurunan fisik dan penurunan fungsi. Kepada kekuasaan yang kita miliki, itu kan pemberian Tuhan yang sewaktu-waktu bisa diminta kembali sama Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menaruh harapan hanya pada Allah yang berkuasa. Dalam kehidupan yang syarat pergumulan ini, mari jangan lepaskan iman dan harapan kita. Ketika orang merendahkan kita, ingat selalu bahwa mereka yang merendahkan kita pun adalah ciptaan Tuhan. Mereka tidak punya kuasa sedikit pun atas hidup kita. Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita. Ketika orang merancang yang buruk dan yang jahat atas kita, maka firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak gentar. Percaya saja Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita ini. Percaya saja bahwa Tuhan yang bertindak dan menggendong kita, sehingga hidup kita tidak akan dibiarkan tenggelam oleh rupa-rupa pergumulan. Dan dengan demikian, hati kita dilimpahi sukacita. Karena kita tidak pernah salah meletakkan harapan kita, yaitu kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah dalam segala rupa-rupa kehidupan dan pergumulannya yang kami hadapi, biarlah
kami selalu meletakkan harapan hanya padamu. Karena dengan meletakkan harapan di tangan-Mu, hidup kami semakin berlimpah sukacita. Kami semakin menikmati hari-hari pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap sukacita yang Tuhan nyatakan. Terima kasih karena Engkau yang terus menguatkan kami untuk meletakkan harapan hanya kepadamu. Di dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.